Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Imratul Solihah, nomor absen 15 dari kelompok 8 mata kuliah Tafid Hadis. Di sini saya akan mempresentasikan hadis tentang pengaruh teman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Innama mathalul jalisis solihi wa jalisis su'i kahamilil miski wa nafihil kiri. Fahamilul miski imma ayyuhdiyaka wa imma antabda'a minhu wa imma antajida minhu rihan thayyibatan wa nafihul kiri imma ayyuhrika thiyabaka wa imma antajida minhu rihan muntinatan. Muttafaq alaih. Yang artinya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan teman solih dan teman nakal adalah seperti berteman dengan pembawa minyak kasturi dan peniup api. Pembawa minyak kasturi itu ada kalanya memberi minyak kepadamu, atau ada kalanya kamu membeli daripadanya, dan ada kalanya kamu mendapatkan harum darinya. Dan peniup api itu ada kalanya ia membakar kain bajumu, dan ada kalanya kamu mendapatkan bau busuk daripadanya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Penjelasan hadis tersebut yaitu membimbing kepada umat manusia bagaimana membentuk kepribadian yang baik yang merupakan cita-cita dan tujuan pendidikan dalam Islam. Salah satunya adalah faktor pengaruh dari teman pergaulan di mana seseorang hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan teman yang baik dan teman yang nakal adalah sebagai berikut. Sesungguhnya, perumpamaan bergaul dengan teman solih dan teman nakal adalah seperti berteman dengan pembawa minyak kasturi dan peniup api. Ada beberapa titik temu atau persamaan antara beberapa sifat yang dijadikan perumpamaan Rasul dalam hadis. Yang pertama, persamaan teman baik dengan pembawa minyak kasturi. Ada 3 kemungkinan jika kita berteman dengan pembawa minyak kasturi. Yang pertama yaitu memberi minyak wangi. Maknanya, dengan berteman dengan orang salih, kita akan mendapatkan pemberian rahmat atau manfaat dari Allah dan mendapat contoh serta keteladanan yang baik dari orang soleh itu. Yang kedua yaitu membeli minyak wangi. Maknanya, teman soleh itu mengajarkan kebaikan kepada kita dan kita pun belajar daripadanya. Teman soleh itu selalu memberikan nasihat, bimbingan, dan arahan kepada kita. Yang ketiga yaitu ikut mencium keharuman minyak. Maknanya, ketika seseorang berteman dengan orang yang solih, citranya itu akan terangkat menjadi harum sebab persahabatan yang baik itu. Yang kedua, persamaan teman nakal dengan peniup api. Ada 2 persamaan sifat antara teman buruk dengan peniup api, yaitu yang pertama, membakar pakaian. Teman nakal itu akan membakar kamu sebagaimana tukang les yang memercikan api ke lingkungan sekitarnya. Baju dan celananya berlubang-lubang karena percikannya. Orang yang bersahabat dengan teman nakal akan terbakar kepribadiannya dan rusak akhlaknya. Yang kedua, mencium bau busuk. Akibat kedua, ada kalanya citra seseorang yang berteman dengan teman yang nakal yaitu menjadi busuk dan hancur. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut yaitu yang pertama, anjuran berteman dengan orang yang berkepribadian baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Yang kedua, larangan berteman dengan orang yang berkepribadian buruk. Yang ketiga, persahabatan mempunyai pengaruh yang besar dalam pendidikan. Yang keempat, anjuran kepada pendidik, pengajar, guru, orang tua, dan yang bertanggung jawab terhadap pendidikan agar memiliki teman-teman yang baik buat anak didiknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Chandra Rizky Rahmawan, absen 28 dari PAI 4F. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang hadis pengaruh kekasih. Di dalam pengaruh kekasih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan melalui sabdanya. Yang pertama,
an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzuri ahadukum min yukhalil, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahihi wa qala Tirmidzi haditsu hasan. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang itu mengikuti agama kekasihnya. Oleh sebab itu, hendaklah salah seorang di antara kamu memperhatikan siapakah kekasihnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, dan At-Tirmidzi berkata bahwa hadis ini adalah hasan. Dan di hadis yang kedua, wa'an Abi Musal Ash'ari radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al-mar'u ma'an ahabba muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang itu akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di hadis yang ketiga, wa fi riwayatun qala qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rijalu yuhibbul qauma wa lamma yalhaqu bihim qala al-mar'u ma'a man ahabba. Yang artinya dalam suatu riwayat dikatakan ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang mencintai sesuatu kaum atau sekelompok orang, tetapi ia belum pernah mengetahuinya dan bertemu dengan mereka. Maka beliau menjawab, seseorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya nanti di akhirat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan atau syarah hadis. Hadis ini juga menjelaskan adanya pengaruh kekasih atau teman yang dicintainya. Secara psikologis, setiap orang akan mempunyai kecenderungan untuk memilih kekasih atau teman yang sama dengan orang-orang yang dicintainya. Teman atau kekasih yang dicintai seseorang pada umumnya sesuai dengan apa yang dicintai oleh dirinya pula. Seseorang berkelompok atau berkumpul pada umumnya juga cenderung memilih kelompok yang sama. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan antara sesama teman yang dicintai, baik dalam beragama, hobi, kesenangan, watak, karakter, profesi, dan lain-lain. Misalnya, mahasiswa Universitas Islam Negeri kecenderungan berkumpul sesama mahasiswa dari Universitas Islam Negeri, minimal yang memiliki watak atau dengan visi dan misi yang sama, ketika bercampur baur dengan para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Demikian juga seorang guru, dosen, ulama, dokter, insinyur, karyawan, dan lain-lain. Oleh karena itu, di sana banyak kelompok atau organisasi yang mengikat kecenderungan yang sama tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis di atas, ar-rajulu ala dini khalilihi al-hadis, yang artinya seseorang itu mengikuti agama kekasihnya. Seseorang itu mengikuti kebiasaan temannya, pandangan hidup, akhlak, dan agamanya. Dengan demikian, melihat seseorang cukup melihat kekasihnya. Jika kekasihnya orang baik, maka dirinya akan juga disebut orang baik. Namun, jika kekasihnya termasuk dari golongan orang-orang yang jahat, maka dia pun dicap oleh orang lain sebagai penjahat pula. Di dalam terusnya adalah fal yandur ahadukum man yukhalil. Hendaklah salah seorang di antara kamu memperhatikan siapakah kekasihnya. Hadis ini memerintahkan kepada kita untuk memilih kekasih yang akan dijadikan teman, agar memperhatikan kebiasaan dan akhlaknya. Carilah kekasih yang baik akhlaknya, agamanya, dan jika buruk maka tinggalkanlah. Karena sesungguhnya watak atau karakter dan pergaulan itu berpengaruh dalam pembentukan kepribadian. Al-Ghazali berkata, yang artinya berteman dengan orang yang rakus dunia menjadi rakus, dan berteman orang-orang yang zuhud menjadi zuhud. Perintah memilih teman yang baik dalam hadis tersebut berlaku kepada semua orang, sekalipun kecenderungan hatinya tidak baik.
Demikian juga makna kekasih juga berkasih sebagai teman biasa atau kekasih sebagai teman berbisnis maupun kekasih untuk dijadikan pasangan seperti calon suami ataupun calon istri atau sebagai calon menantu dan calon mertua. Semuanya hendaknya lebih mengutamakan faktor agama dan akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ankahu almar'atu di arba'i lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha far bidzatid dini nari tu yadaka mutafakun alaih ma'a biqiyatis sam'ah atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya wanita itu dinikahi karena 4 perkara, yang karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, berdebu kedua tanganmu, atau berkahlah hidupmu. Mutafakun alaih dan Imam 7. Kekasih untuk dijadikan pasangan hidup untuk membangun suatu rumah tangga yang berbahagia juga sangat ditentukan oleh akhlak dan agamanya. Hadis ini membimbing kepada kita untuk memilih kekasih yang beragama dan berakhlak mulia. Memilih kekasih untuk dinikahi dipersilahkan dengan berbagai pertimbangan seperti harta, kecantikan, keturunan, dan lain-lain sebagaimana pada umumnya manusia. Hadis menyebutkan kronologi umumnya manusia, tetapi kemudian pertimbangan agama dan akhlak merupakan penekanan tersendiri atas atau harus dinomorsatukan sebagaimana yang ditekankan dalam hadis di atas agar mendapatkan hikmah tertinggi, yakni menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kekasih yang baik mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam rumah tangga, baik terhadap pasangan suami istri dan anak-anak keturunannya. Banyak rumah tangga yang sukses dan berbahagia berkat pasangan kekasihnya termasuk orang-orang yang baik. Sebaliknya, banyak rumah tangga yang hancur disebabkan karena kasihnya berkepribadian buruk ataupun tidak baik. Demikian juga dalam berteman. Banyak anak yang semulanya baik, jujur, rajin ibadah dan lain-lain, tetapi salah dalam bergaul, maka anak itu pun terjerumus menjadi orang yang tidak baik pula. Kemudian hancur akhlaknya, misalnya menjadi pemabuk, pecandu narkoba, dan lain-lain. Hadis tersebut di samping memerintahkan berteman dengan orang-orang yang soleh, juga memerintahkan untuk mencintai mereka. Dan cinta kasih inilah yang menjadi inti dalam persahabatan. Karena apalah arti persahabatan kalau tidak mencintainya? Dari rasa cinta ini kemudian melangkah berbuat baik di antara dijadikannya teman, sahabat, ataupun kekasih. Ketika ada seorang sahabat bertanya, kapan datangnya hari kiamat? Nabi Muhammad SAW kembali bertanya, apakah persiapanmu untuk menghadapi kiamat? Jawab orang itu, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lantas beliau menjawab, almar'u ma'aman ahabba, yang artinya orang itu akan bersama-sama orang yang dicintainya. Bersama artinya dinilai sama atau dihukumi sama antara yang mencintai dan yang dicintai. Jika orang yang dicintai itu baik, maka orang itu dinilai baik pula. Dan jika orang yang dicintai itu buruk, maka dinilai buruklah dia. Dalam konteks hadis di atas, sahabat tersebut digiring bersama Nabi dalam surga sekalipun tidak sama kelasnya. Tentunya kelas surga Nabi yang paling tinggi, karena amaliah beliau yang tidak sama dengan manusia biasa. Dalam satu riwayat, seorang sahabat bertanya, bagaimana jika seorang mencintai kaum tetapi amalnya tidak sama dengan mereka? Nabi tetap menjawab, seorang bersama dengan orang yang mereka cintainya. Hadis ini memerintahkan untuk mencintai Rasul dan orang-orang yang soleh. Mencintai orang yang soleh berarti mengikuti jejak mereka dalam melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhkan segala larangannya, dan berakhlak mulia. Orang yang mencintai orang yang soleh dihukumi soleh pula. Ia dikelompokkan bersama orang yang soleh baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 27-29, Allah juga menceritakan penyesalan orang yang tidak mencintai teman orang-orang yang soleh besok di hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa yawma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad usalli 'anil dzikri ba'da id ja'ani wa kana syaitanu lil insani hadula, yang artinya, dan ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dahulu aku mengambil jalan yang lurus bersama Rasul. Celakalah yang besar bagiku, kiranya aku dahulu tidak menjadikannya si fulan jadi teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran telah datang kepadaku, dan setan itu tidak akan menolong manusia. Teman dan kekasih semua nanti di hari kiamat akan lepas tangan, tidak ada yang mampu membantu bahkan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 67 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khila'u yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Yang artinya, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Mendidik anak cinta orang soleh sangat penting dengan mengenalkan figur orang-orang soleh, baik yang masih hidup maupun sejarah mereka yang sudah wafat, agar anak-anak dapat meneladani kehidupan mereka. Di sini perlunya mata pelajaran sejarah Islam dan sejarah bangsa agar anak-anak mengenal dan meneladani mereka. Pada zaman sekarang ini, anak-anak kita lebih kenal dengan nama-nama bintang film daripada nama-nama para sahabat dan para ulama. Bagaimana anak-anak kita dapat meneladani mereka? Baik, selanjutnya di sini saya akan menerangkan sedikit tentang pelajaran yang dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, memilih kekasih, teman dan sahabat yang dicintai agamanya dan menjauhi teman yang dibenci agamanya. Yang kedua, derajat minimal dalam persaudaraan dan persahabatan adalah menilai teman yang sama dengan kepentingan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, orang yang mencintai kekasih, teman dan sahabat, orang soleh dan takwa dinilai sama dengan orang yang soleh baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, menjauhi kekasih atau teman yang nakal dan fasik agar tidak digiring bersama mereka. Dan yang terakhir, yang terpenting yaitu teman itu berpengaruh dalam persahabatannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khotimah, saya absen 48, saya dari kelompok 8 yang akan membawakan tentang pengaruh orang tua. Yang hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu ala fitrati fa abawahu yuhawwidanihi wa yunasirunihi aw yumaksanihi kama tusnajal fahimatun jam'aha tafissur nafiha min jat'a summa yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dayyinul qayyum. Nah, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dari orang Adam melainkan dilahirkan atas fitrah Islam, maka kedua orang tuanya yang mendidikkannya bagaimana beragama Yahudi, Nasrani maupun beragama Majusi, bagaikan seekor binatang yang melahirkan seekor anak. Bagaikan pendapatmu, bagaimana pendapatmu? Apakah didapati kekurangan? Kemudian Abu Hurairah membaca firman Allah Quran surat Ar-Rum ayat 30. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah atau agama Allah.
Jadi riwayat muttafaq alaih. Dari hadis di atas menjelaskan bahwa status fitrah setiap anak, bahwa statusnya bersih, suci, dan Islam baik anak orang muslim ataupun orang non muslim. Kemudian kedua orang tuanya lah yang memelihara dan mendapati keislamannya atau bahkan mengubah menjadi tidak muslim seperti Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis ini memperkuat bahwa pengaruh orang tua sangat dominan dalam membentuk kepribadian seorang dibandingkan dengan faktor-faktor pengaruh pendidikan lain. Kedua orang tua mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam mendidik anaknya. Pengaruh orang tua sangatlah besar terhadap anak-anaknya. Maka dari itu Islam sangat menganjurkan kepada para umatnya untuk berhati-hati dalam memilih pasangan. Kesalehan orang tua akan mempengaruhi kesalehan anak-anaknya. Orang tua mempunyai pengaruh yang besar dalam pendidikan anak-anak sejak lahir. Sudah membawa fitrah Islam yang sempurna, bagaikan anak binatang yang lahir dari induknya secara sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Perkembangan fitrah Islam ini bergantung bagaimana pengaruh pendidikan yang diberikan orang tua. Ada kalanya memupuk, melestarikan, dan mengembangkan fitrah Islamiyah, dan ada kalanya mematikan dan merubah menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak yang searah dengan fitrah tersebut, tidak boleh menyimpang dan menggantikannya dengan yang lain. Orang tua yang paling bertanggung jawab atas perubahan fitrah si anak dari yang baik ke berbagai bentuk penyelewengan. Orang tua pihak yang paling dekat dengan anak dan paling berpengaruh atas pertumbuhan dan perkembangan perilaku anak. Penanaman perilaku yang kurang baik dan pendidikan yang kurang tepat, bahkan pendidikan yang keliru terhadap anak, dapat menghalangi perkembangan fitrah kebaikan anak. Anak justru dikenalkan dengan perilaku orang-orang yang menyimpang, baik terkait dengan akhlak, akidah, dan perilaku. Dalam berpikir tentang urusan dunia dan tujuan hidup di dunia, pengambilan suri tauladan dan tokoh idola maupun hal lainnya, orang tua memiliki andil besar dalam masalah tersebut. Orang tua telah membesarkannya, memenuhi kebutuhan, membimbing akhlak dan perilaku, serta memberikan pendidikan ilmu agama baginya sehingga luruslah pemahaman dan amalan agamanya, hingga baiklah akhlak dan perilakunya. Tugas berat orang tua di dalam menjaga fitrah baik anak di masa pertumbuhan ini, si anak diwajibkan untuk mensyukuri kebaikan orang tua tersebut. Allah memerintah para anak untuk mendoakan rahmat bagi orang tua, bagaimana orang tua telah memberikan kasih sayang penuh saat anak masih kecil dan lemah. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada ridho kedua orang tua. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang pengaruh pendidik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Suhaibin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikum fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala al-maliki inni qad kabirtu ilayya ghulama u'allimhu sahra faba'atha ilayhi ghulama yu'allamahu wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu fa'jabahu wa kana idza atas sakhira marubarrahbi wa qa'ada ilaihi fa idza atas sakhira darabahu fasyaka dzalika illa
ar-rahib faqala idza khasyatas sahira faqala habasani ahli wa idza khasyayita ahlika faqul habasanis sahira fabi namahu ala dzalika idza ata ala dabbatin azimati qad hasabatan nas faqala al yawma u'allimus sahiruf dulu amrahibu afdol fa akhadha hajara faqala Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amris sahiri faqatal hadhihi dabbati hatta yamdin nas faramaha faqatalaha wa madan nas fa'atar rahba fa'akhbarahu faqala lahur rahbu I buniya anta al yaumi afdala minni qad balagha min amroka ma ara wannaka satubtala fa ibtulita fala tadullu alayya wa kanal khulama yubra'u al akmahu wal abrodo wa yudawin nasi min sa'ari al adwa. Selanjutnya dari Syuaib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada seorang raja, dia mempunyai seorang ahli sihir. Setelah ahli sihir itu tua, kirimkan kepada seorang anak remaja untuk aku ajarkan kepadanya ilmu sihir. Kemudian didatangkan kepadanya seorang anak remaja untuk diajarinya. Di jalan yang dilalui anak itu, ketika pergi kepada ahli sihir itu, ada seorang pendeta. Maka ia mampir kepada pendeta itu dan mendengarkan ajarannya. Ternyata ajaran pendeta itu sangat mengagumkan baginya. Setiap remaja yang datang terlambat kepada ahli sihir itu, dia pukulnya. Lalu dia mengadu pada si pendeta. Pendeta itu berkata, jika kamu takut pada ahli sihir karena terlambat datang, katakan kepadanya, aku terlambat karena dihalangi keluarga. Dan jika kamu takut kepada keluargamu, katakanlah kepadanya, aku terlambat karena dihalangi oleh ahli sihir. Pada suatu ketika, ia melewati seekor binatang besar yang menghambat manusia berlalu lintas. Lalu anak remaja itu berkata, sekarang aku akan tahu, si ahli sihirlah yang lebih utama atau si pendeta. Kemudian diambillah sebuah batu, lalu dia mengucapkan, ya Allah, jika ilmu pendeta itu lebih kau senangi daripada ilmu tukang sihir, bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang pun dapat lewat. Setelah peristiwa itu, remaja pergi mendatangi pendeta, memberitahukan kejadian tersebut. Kata pendeta kepadanya, waktu anakku, sekarang kamu lebih utama daripadaku. Ilmu yang kamu miliki telah sampai pada tujuan yang aku harapkan. Akan tetapi, kamu harus ingat bahwa kamu akan mendapat cobaan. Jika kamu telah dicoba, janganlah sampai kamu menunjukkan bahwa akulah yang mengajarimu. Remaja itu dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang terkena penyakit kusta. Bahkan ia dapat mengobati berbagai macam penyakit yang diderita manusia. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, penjelasannya. Hadis di atas potongan dari teks hadis yang panjang yang menjelaskan tentang suatu kasus
yang terjadi pada masa umat terdahulu. Berita hadis yang disampaikan Nabi SAW termasuk berita gaib yang tidak diketahui sebelumnya, kecuali melalui pernyataan yang sahih seperti hadis di atas. Hadis ini menjelaskan bagaimana keberhasilan pendidik seorang murid bergantung guru yang mengaruhinya. Pengaruh seorang guru dari kalangan ahli agama lebih berhasil daripada guru tukang sihir, karena kebenaran ajarannya dapat dibuktikan oleh muridnya sehingga menumbuhkan kepercayaan yang kuat terhadap gurunya. Pada mulanya seorang murid, yakni seorang remaja masih polos, belum tahu mana di antara dua guru yang harus diikuti. Remaja itu dikirim karena permintaan tukang sihirnya, karena dia sudah tua demi keberlangsungan kerajaan. Kata tukang sihir itu, "Ini qad kabirtu fab'ath ilayya ghulama u'allimuhu sahira." Yang artinya, aku telah tua, kirimkan kepadaku seorang anak remaja untuk aku ajarkan kepadanya ilmu sihir. Kemudian dikirimkan remaja itu untuk mempelajari ilmu sihir. Tetapi kemudian di tengah perjalanan ia sangat tertarik dengan pengajaran seorang pendeta yang mengajarkan ilmu kebenaran. Dan guru itu memberi pengaruh yang berbeda. Guru seorang tukang sihir raja membawa ilmu kebatilan, dan guru seorang pendeta membawa ilmu kebenaran, ilmu yang sejati. Di tengah perjalanan, seorang remaja itu harus memutuskan dan memilih mana salah satu di antara kedua guru yang benar. Ketika dihadapkan suatu ujian besar, yakni terhalang oleh seekor macan di tengah jalan, disitulah ia meminta petunjuk kepada Allah. Jika binatang itu dilempar dengan batu kerikil mati, yang benar adalah guru seorang pendeta, dan jika tidak mati, yang benar adalah guru seorang tukang sihir. Benarkah remaja itu mendapat bimbingan petunjuk dari Allah? Binatang itu mati seketika. Maka ia memutuskan memilih berguru pada ilmu yang benar, sehingga menjadi seorang pelajar yang sukses, yakni menjadi dokter yang bisa mengobati berbagai penyakit, termasuk penyakit yang tidak bisa diobati oleh umumnya dokter. Keberhasilan remaja karena keyakinan dan iktikad yang benar terhadap gurunya. Dua perkara ini menjadi pernyataan seorang murid yang ingin berguru, yakni yakin terhadap guru dan mempunyai iktikad yang benar. Sebagaimana kata syair pada kitab Nadzan al-Jurumiyah, "Izil fata hasba i'tiqadihi rufi', wa kullu man lam yadu' taqad lam yangtafi." Karena seorang pemuda itu bergantung pada iktikadnya terangkat. Setiap orang yang tidak mempunyai iktikad pada dirinya tidak bermanfaat. Murid yang siap menerima ilmu pembelajaran dari seorang guru adalah murid yang mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada guru secara total dan mempunyai iktikad yang benar, sehingga ada kesatuan jiwa antara guru dan murid. Murid dengan keyakinan dan guru dengan ketulusannya dapat mengantarkan kesuksesan dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.